Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 11. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Dia bisa menebak bahwa roh pedangnya yang muncul entah dari mana tidak sesederhana yang dikatakannya. Dari sikapnya, jelas bahwa dia tidak sepenuhnya jujur kepada Xiao Chen. Lagi pula, sekeras apapun ia memanggilnya, ia tetap tak mau keluar. Xiao Chen hanya bisa menahan kebingungan di hatinya. Pada saat itu, bayi rubah roh berlari dan melompat keluar dari gua, kembali ke dalam giok darah roh. Xiao Chen mengalihkan pandangannya ke dalam gua, menyalurkan indera spiritualnya. Ia melihat rubah roh ekor 6 sedang berusaha bangun. Rubah itu seharusnya bersiap-siap untuk segera meninggalkan gua. Dengan cepat menarik indera spiritualnya, Xiao Chen menggunakan mantra gravitasi dan terbang menjauh. Setelah waktu yang lama, ia mencari pohon besar dan mendarat tepat di atasnya. Duduk bersila di sana, ia menenangkan diri. Setelah menelan pil pemelihara esensi, Xiao Chen dengan tenang berkultivasi di puncak pohon besar ini. Ia telah menembus lapisan kedua mantra ilahi guntur ungu. Mantra ilahi guntur ungu bersirkulasi di tubuhnya lebih cepat daripada sebelumnya. Energi spiritual di sekitarnya dengan panik menyerbu tubuh Xiao Chen. Energi spiritual yang kental menjadi sangat padat di tubuhnya saat ia perlahan-lahan mengalirkannya di meridiannya. Setelah menyelesaikan satu siklus, energi tersebut memasuki dantiannya. Di bawah pengaruh pil pemeliharaan esensi, jumlah energi spiritual yang ia terima setelah satu siklus setidaknya 2 kali lipat dari yang diterima kebanyakan murid bela diri biasa. Naga Azure, yang dikelilingi awan putih, dengan senang hati menyerap sejumlah besar energi spiritual ke dalam tubuhnya. Seketika, ketiga awan putih yang mengelilinginya menjadi semakin pekat, warnanya semakin mendekati putih bersih. Roh bela diri Naga Azure menyemburkan aliran esensi murni. Setelah itu, ia memasuki tulang dan otot Xiao Chen melalui meridian, terus-menerus memberi nutrisi pada tubuhnya. Kebanyakan kultivator biasa akan fokus mengembangkan roh bela diri mereka, menggunakan semua energi spiritual yang telah mereka serap. Ketika roh bela diri meningkatkan ranah mereka dan meningkat, hal itu akan menghasilkan peningkatan kekuatan mereka. Xiao Yulan adalah contoh tipikal. Berkat pengembangan roh bela diri yang tak henti-hentinya, ia telah mencapai tingkat yang sangat berani. Poinsettia dapat menciptakan kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya dan gas beracun, meningkatkan kehebatan bertarung Xiao Yulan. Namun, metode kultivasi Xiao Chen sangat berbeda. Energi spiritual yang diserapnya akan diserap oleh roh bela diri Naga Azure lalu dimuntahkan kembali. Energi spiritual tersebut kemudian dapat digunakan untuk kedua kalinya guna menempa meridian, tulang, darah, dan ototnya sendiri. Ia tidak yakin apakah ini karena kemampuan bawaan roh bela diri Naga Azure, namun, setiap roh bela diri memiliki kemampuan uniknya masing-masing, seperti racun ekstrim poinsettia atau pedang langit cerah milik Zhang He, yang memungkinkannya menggunakan ki pedang saat berada di alam master bela diri. Namun, untuk roh bela diri Naga Azure milik Xiao Chen, kemampuan bawaannya masih menjadi misteri. Mengenai warisan ini, dapat dikatakan bahwa klan Xiao telah dipisahkan darinya. Ia hanya bisa mengandalkan penyelidikan dan eksperimennya sendiri untuk memahami lebih lanjut. Sambil memfokuskan diri dan tetap waspada, Xiao Chen melanjutkan proses sirkulasi, penyerapan, dan pengeluaran energi spiritual dan esensi. Setelah energi spiritual bersirkulasi di tubuhnya selama 49 siklus, roh bela diri Naga Azure di dantiannya mulai membengkak. Sensasi pembengkakan ini tidak disertai rasa sakit. Sebaliknya, ia justru merasa gembira. Xiao Chen merasakan sukacita di hatinya, ini pertanda bahwa ia akan segera mencapai terobosan. Xiao Chen awalnya memiliki fondasi yang kuat. Selama beberapa hari terakhir, ia telah menggunakan pil pemeliharaan esensi untuk membantu kultivasinya. Selain terus-menerus bertarung dalam skala besar, wajar saja jika ia akan maju ke alam murid bela diri tingkat medial. Ledakan. Perasaan bengkak itu tiba-tiba berubah menjadi ledakan. Dantiannya kacau balau. Energi spiritual menyebar kemana-mana seperti kabut, membuat Xiao Chen harus dengan hati-hati memilah energi spiritual yang menyebar itu. Setelah beberapa saat, situasi roh bela diri Naga Azure menjadi jelas. Awan putih yang melayang di sekitar Naga Azure telah berubah dari 3 menjadi 5. Xiao Chen dapat merasakan peningkatan yang nyata dalam kapasitas esensinya. Sambil menahan kegembiraan yang dirasakannya, Xiao Chen terus mengedarkan mantra ilahi guntur ungu, mengkonsolidasikan tingkat kultivasi yang baru dicapainya. Roh bela diri Naga Azure juga terus menyemburkan esensi, menyehatkan tubuh Xiao Chen.
Saat Xiao Chen membuka matanya lagi, langit sudah agak cerah. Embun menyelimuti lembah tempat ia berada, membuat Xiao Chen merasa sangat segar. Ia menarik napas dalam-dalam, merasa segar dan rileks. Ia melompat turun dari pohon dengan perlahan dan stabil sebelum memancarkan indera spiritualnya. Ia bisa merasakan bahwa jarak yang bisa ia rasakan telah meningkat secara signifikan sekali lagi. Sebelum melanjutkan, Xiao Chen menyadari bahwa ia harus segera kembali. Ketika Liu Fenglin kembali dan mendapati dirinya dan rubah roh ekor 6 menghilang, ia pasti akan sangat curiga. Semakin lama ia menghilang, semakin sulit baginya untuk menjelaskan dirinya. Meskipun harus segera kembali, Xiao Chen tidak terlalu cemas. Ia memancarkan indera spiritualnya di sepanjang jalan, membiarkan bola hijau di lautan kesadarannya langsung menemukan tanaman obat yang tersembunyi. Xiao Chen punya waktu dan kesempatan seperti itu, tentu saja dia tidak akan menyerah dalam memetik tanaman obat ini. Ramuan obat dapat diklasifikasikan menjadi 9 tingkatan, dengan 1 tingkatan terendah dan 9 tingkatan tertinggi. Apapun di atas tingkatan 4 dianggap sebagai ramuan obat berkualitas unggul. Ramuan obat ini dapat bernilai ribuan emas dimanapun. Ramuan obat tingkat 6 dan di atasnya dianggap sebagai mutu teratas, sedangkan ramuan obat tingkat 8 dan tingkat 9 dianggap sebagai mutu puncak. Namun, tidak ada tanaman obat di atas tingkat 6 di Gunung 7 Tanduk ini. Alasan utamanya adalah energi spiritual di gunung tersebut tidak mencukupi, tidak ada vena roh utama di sekitarnya. Bahkan buah merah muda yang diperolehnya hanyalah tanaman obat tingkat 6. Sepanjang perjalanan, setiap herba yang ia lewati, asalkan bermutu 2 ke atas, akan ia simpan di cincin semesta. Setelah 2 jam, ia sudah mengumpulkan setumpuk besar herba obat di cincin semesta. Dengan hasil panen sebesar itu, sudah setara dengan hasil rampasan sehari penuh dari seseorang yang datang khusus untuk mencari tanaman obat. Beruntung sekali, aku benar-benar menemukan ertukahu kelas 5. Xiao Chen bergumam dalam hatinya saat ia dengan hati-hati mengambilnya dan meletakkannya di cincin semesta. Tepat saat dia hendak tiba di perkemahan klan Xiao, dia tiba-tiba menemukan ramuan obat tingkat 5. Ertukahu kelas 5 memiliki atribut dingin. Khasiat obatnya stabil, dapat digunakan dalam berbagai pil sebagai bahan pendukung, sehingga meningkatkan tingkat keberhasilan pemurnian. Ketika dimurnikan satu persatu, ia bahkan dapat menyembuhkan racun dan melancarkan sirkulasi darah. Mengangkat kepalanya untuk melihat, perkemahan klan Xiao sudah tepat di depan matanya. Xiao Chen berhenti memetik herba dan menenangkan diri sebelum perlahan berjalan masuk ke perkemahan. Para penjaga di depan perkemahan tertegun sejenak sebelum tiba-tiba bersorak gembira ketika melihat Xiao Chen tiba-tiba muncul. Mereka segera bergegas dan berkata, "Tuan muda kedua, Anda akhirnya kembali. Tetua pertama dan yang lainnya telah mengirim banyak orang untuk mencari Anda kemarin." Tetua pertama mengirim banyak orang hanya untuk mencariku. Sepertinya dia harus berusaha keras menjelaskan dirinya sendiri. Dia harus memikirkan alasan yang bagus. Setelah menanyakan lokasi tetua pertama, ia menuju ke aula utama. Dengan memancarkan indera spiritualnya, Xiao Chen segera melihat Liu Fenglin dan beberapa orang lainnya di aula utama. Sepertinya suasana hati tetua pertama, tetua ketiga, Liu Fenglin, dan yang lainnya sedang tidak baik. Sepertinya situasi yang terjadi malam sebelumnya membuat mereka khawatir. Xiao Chen juga terkejut melihat Xiao Yulan berdiri di sudut, wajahnya penuh kekhawatiran. "Penatua pertama, apakah tuan muda kedua sudah ditemukan?" Liu Fenglin memasang ekspresi cemberut saat dia berkata dengan nada datar. Xiao Qiang mulai kesal. Orang-orang yang dikirimnya telah mencari sepanjang malam, tetapi mereka tidak berhasil menemukan jejak Xiao Chen. Namun, mendengar nada bicara Liu Fenglin, ia merasa sangat kesal. Namun, Liu Fenglin adalah satu-satunya pendekar bela diri di klan Xiao. Mereka masih membutuhkannya untuk banyak hal. Karena itu, Xiao Qiang tidak berani melampiaskan amarahnya. Ia menahan amarah di hatinya sambil berkata, "Masih belum ada kabar. Orang-orang yang kukirim melaporkan bahwa mereka sama sekali tidak memiliki jejak yang jelas. Meskipun akan aneh jika mereka berhasil menemukan jejaknya. Mantra gravitasi Xiao Chen memungkinkannya terbang di udara, jadi bagaimana mungkin ada jejaknya di tanah?" Dengan jawaban ini, Liu Fenglin tidak terkejut. Lagi pula, situasi tadi malam memang terlalu aneh. Rubah roh ekor 6 yang terluka parah benar-benar menghilang bersama Xiao Chen. Terlebih lagi, mereka tidak meninggalkan jejak apapun. Mendengar ini, Xiao Yulan tampak semakin khawatir. Namun, saat ia mendongak, ia tiba-tiba melihat Xiao Chen berdiri di luar pintu sambil tersenyum. Xiao Yulan mengira ia berhalusinasi dan menggosok matanya sebelum sempat percaya bahwa apa yang dilihatnya nyata. Ia berkata dengan gembira, "Sepupu Xiao Chen, kau sudah kembali.
Mendengar ini, semua orang di aula utama langsung melihat ke arah pintu, hanya untuk melihat Xiao Chen berjalan perlahan masuk, tampak tidak terluka. Xiao Chen, di mana rubah roh ekor 6? Kemana kau membawanya? Setelah melihat Xiao Chen, Liu Fenglin langsung berteriak. Xiao Qiang sedikit mengernyit sebelum berkata perlahan, Xiao Chen, ceritakan perlahan. Apa yang sebenarnya terjadi tadi malam? Kemana perginya rubah roh ekor 6? Xiao Chen sudah memikirkan jawabannya sejak lama. Ia tersenyum sambil berkata, aku tidak yakin. Setelah kalian semua pergi, aku merasa akan segera mencapai terobosan, jadi aku pergi mencari tempat untuk berkultivasi. Mengenai apa yang terjadi setelahnya, aku baru mengetahuinya sendiri. Terobosan. Semua orang baru menyadari bahwa Xiao Chen telah menembus batas dari murid bela diri kelas rendah menjadi murid bela diri kelas menengah. Mereka merasa takjub. Kecepatan kultivasi Xiao Chen terlalu cepat. Dia baru saja memadatkan roh bela dirinya sebulan yang lalu. Sekarang, dia sudah menjadi murid bela diri tingkat menengah. Kecepatan ini sebanding dengan para jenius dari klan besar. Xiao Qiang merasa sangat gembira. Dengan tingkat kemajuan Xiao Chen, peluang keberhasilannya akan lebih besar dalam janji 10 tahun yang akan terjadi 3 bulan kemudian. Selamat, Tetua Liu, apakah Anda puas dengan jawaban ini? Kata Xiao Qiang sambil tersenyum. Liu Fenglin mendengus dingin, aku tidak peduli dengan terobosanmu. Serahkan giok darah roh itu. Xiao Chen tersenyum acuh tak acuh, duduk dengan percaya diri, dan menyesap tehnya. Ia lalu melemparkan spirit blood jade ke atas meja. Liu Fenglin dengan gembira mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Senyum dingin tersungging di sudut bibir Xiao Chen, lalu ia berkata dengan santai, Penatua Liu, aku sudah menggunakan giok darah roh ini untuk menyegel bayi rubah roh. Kau boleh memilikinya jika kau mau. Namun, aku yakin kau tidak akan bisa hidup cukup lama untuk melihat rubah roh tumbuh dewasa. Ekspresi Liu Fenglin berubah saat ia melepaskan auranya. Ia berteriak marah, junior kurang ajar. Kau mau mati. Aura seorang martial saint dan amarah Liu Fenglin menekan Xiao Chen tanpa ampun. Udara di sekitar mereka terasa menebal dan semua orang merasa semakin sulit bernapas. Xiao Chen masih tidak takut. Ini bukan pertama kalinya ia bertemu dengan aura seorang martial saint. Kekuatan kecil yang berasal dari Azure Dragon Martial Spirit dengan mudah memblokir aura yang melonjak ini. Hanya dengan satu pikiran, bayi rubah roh di dalam giok darah roh melompat keluar. Meskipun makhluk kecil ini tidak memiliki kemampuan apapun saat ini, ia tetaplah keturunan rubah roh ekor 6. Karena terlahir sebagai binatang roh tingkat 6, ia tidak takut dengan aura ini. Ia melompat pelan ke pelukan Xiao Chen. Xiao Chen menepuk-nepuk bulu putih bersih bayi rubah roh itu sambil berkata, lihat, Tetua Liu, aku tidak berbohong padamu, kan? Ketika Xiao Qiang menyadari ada yang tidak beres dengan suasana hati mereka berdua, ia buru-buru berkata, Xiao Chen, jaga sikapmu. Karena kau sudah mendapatkan bayi rubah roh, kenapa kau masih belum meminta maaf kepada Tetua Liu? Di permukaan, ia tampak menegur Xiao Chen. Namun, yang sebenarnya ia maksud adalah ia mengakui bahwa Xiao Chen telah memperoleh giok darah roh dan sedang memberikan jalan keluar dari situasi memalukan ini kepada Liu Fenglin. Dengan kecerdasan Xiao Chen, bagaimana mungkin ia tidak mengerti maksud tetua pertama? Ia meletakkan rubah roh dalam pelukannya di atas meja, menangkupkan tangannya, dan tersenyum, Tetua Liu, saya bersikap kasar dan tidak tahu apa yang baik untuk saya sebelumnya. Saya telah menyinggung Anda, saya minta maaf untuk itu. Liu Fenglin mendengus dingin. Ia menarik auranya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ekspresinya tetap sama, tetapi jelas terlihat bahwa ia masih sangat tidak senang. Penatua Liu, ini adalah senjata roh tingkat mendalam tingkat medial. Saya perhatikan Anda tidak menggunakan senjata yang cocok untuk Anda. Mohon bersabar. Xiao Qing mengeluarkan pedang besar yang diperolehnya dari anggota klan Tang dari cincin spasialnya. Liu Fenglin menatap dingin senjata roh tingkat mendalam medial, tetapi tidak menerimanya. Setelah kehilangan rubah roh ekor 6, ia tidak bisa menerima hadiah yang sangat berbeda dari harapan awalnya ini. Paman, senjata roh kelas mendalam ini sepertinya tidak menarik perhatian senior Liu. Kebetulan, senjata roh keponakan ini sudah hancur sebelumnya. Jika senior Liu tidak menginginkannya, bolehkah aku memilikinya? Xiao Chen melihat Liu Fenglin tidak mau menerimanya, jadi dia mengatakan beberapa hal yang setengah benar. Meskipun Liu Fenglin sangat marah, kali ini ia tidak melampiaskan amarahnya. Ia bangkit dan pergi. Tanpa melakukan apapun, pedang raksasa di tangan Xiao Qiang langsung melesat ke arahnya. Xiao Chen merasa kasihan. Bagaimanapun, itu adalah senjata roh tingkat menengah yang mendalam. Bisa dikatakan itu sudah menjadi senjata roh puncak di kota Mohe.
Ketika Xiao Qiang akhirnya melihat Liu Fenglin menerima pedang besar itu, ia menghela napas lega. Ia kemudian berbalik untuk menasihati Xiao Chen. Xiao Chen, jangan bersikap kasar seperti ini kepada tetua Liu lagi di masa depan. Dia satu generasi dengan kakekmu. Kau harus menjaga etika dasar. Xiao Chen diam-diam tidak setuju dengan hal ini. Liu Fenglin ini menggunakan kekuatannya yang luar biasa untuk mencoba merebut sesuatu dari generasi muda. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentangnya. Melihat Xiao Chen terdiam, Xiao Qiang mengerti apa yang dipikirkannya. Ia menjelaskan, meskipun tetua Liu telah bertindak berlebihan dalam beberapa hal, aku bisa menjamin bahwa dia tidak akan melakukan apapun yang akan merugikan klan Xiao. Xiao Chen tidak ingin berlama-lama membahas masalah ini dan hanya mengucapkan beberapa patah kata setengah hati untuk menyenangkan tetua pertama. Kemudian, ia menoleh dan mendapati Xiao Yulan sedang menggendong bayi rubah roh dan bermain-main dengannya. Ini membuatnya geli. Sepertinya, terlepas dari dunia manapun ia berada, dunia asalnya atau di sini, perempuan tetap saja lemah terhadap hal-hal yang menggemaskan. Tetua pertama juga cukup tertarik pada bayi rubah roh. Lagi pula, ia adalah binatang roh tingkat 6. Ketika dewasa nanti, ia akan menjadi pendukung besar bagi klan Xiao. Topik pembicaraan mulai beralih ke bayi rubah roh ekor 6 dan bagaimana ia berhasil mendapatkannya. Xiao Chen tidak menyembunyikannya dari mereka dan menceritakan kepada mereka berdua tentang pembunuhannya terhadap Tang Yuan. Mendengar ini, ekspresi Xiao Yulan tetap sama. Di matanya, kematian orang seperti itu bukanlah hal yang disayangkan. Jika ia memang harus mati, biarlah. Namun, ketika Xiao Qiang mendengar tentang Tang Yuan, ekspresinya sedikit berubah, seolah-olah ia sedang berpikir. Ketika Xiao Chen melihat perubahan ekspresi Xiao Qiang, ia merasa sedikit bingung dan hendak bertanya sesuatu ketika seorang murid klan Xiao bergegas masuk ke aula utama. Di tangannya terdapat sebuah surat, yang ia serahkan kepada Xiao Qiang dengan cemas. Penatua pertama, ini adalah surat mendesak yang dikirim oleh penatua kedua. Surat dari tetua kedua. Kebingungan melintas di mata Xiao Qiang. Mengapa tetua kedua mengirim surat saat ini? Tetua kedua sering tinggal di kediaman Tuan Wilayah Qizi, bekerja untuk Tuan Wilayah. Dia adalah salah satu orang kesayangan Tuan Wilayah. Berbicara tentang prestise di klan Xiao, tetua kedua bahkan lebih bergengsi daripada tetua pertama, Xiao Qiang. Ini karena pendukung terbesar klan Xiao adalah penguasa wilayah Qizi, dan satu-satunya orang yang dapat memengaruhinya adalah tetua kedua. Xiao Qiang segera membuka surat itu dan membacanya. Setelah melihat isinya, raut wajahnya berubah muram, lalu berubah menjadi raut wajah yang dipenuhi harapan dan ketakutan. Ada apa? Apa yang tertulis di surat itu? Tanya Xiao Yulan khawatir ketika melihat Xiao Qiang mengerutkan kening, meletakkan rubah roh. Xiao Chen juga menatap Xiao Qiang dengan bingung. Ia tidak tahu apa yang tertulis di surat itu yang membuat ekspresi tetua pertama menjadi begitu muram. Bahkan ketika mereka menyegel gunung, ia tidak menunjukkan ekspresi seperti itu. Xiao Qiang menyimpan surat itu dengan rapi sambil berkata dengan nada cemberut, sidang hutan suram akan dimajukan ke tanggal yang lebih dekat. Berita ini diterima langsung dari penguasa wilayah. Akan disebarkan ke kota Mohe dalam beberapa hari. Mendengar ini, jantung Xiao Chen berdebar kencang. Ujian hutan suram. Berdasarkan ingatan penghuni asli tubuh ini, ia tahu secara kasar apa itu. Hutan suram adalah hutan binatang iblis di Kabupaten Qizi. Terdapat robekan spasial yang menghubungkan dunia iblis dengan benua Tianwu. Ki iblis yang berasal dari robekan tersebut telah merusak binatang roh dan pepohonan di hutan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Di bawah pengaruh Ki Iblis, binatang roh tersebut kemudian berubah menjadi binatang iblis yang mengerikan. Setelah berubah menjadi binatang iblis, spiritualitas mereka lenyap, meninggalkan hasrat untuk membantai dan kepribadian yang tirani. Kekuatan mereka juga menjadi lebih dahsyat. Binatang iblis tingkat 2 setara dengan binatang roh tingkat 3. Terlebih lagi, mereka akan berada dalam kondisi mengamuk dan berperilaku sangat ganas. Ada juga beberapa pohon di hutan yang bermutasi setelah dirusak. Mereka berubah menjadi roh pohon yang menakutkan, bunga pemakan manusia, dan lain-lain. Setelah bencana iblis, banyak robekan spasial muncul di benua Tianwu. Robekan spasial yang lebih besar disegel oleh para senior dari Three Holy Grounds, mencegah apapun masuk atau keluar. Namun, ada terlalu banyak robekan spasial seperti ini di benua Tianwu. Orang-orang dari Three Holy Grounds tidak mungkin menyegel semuanya. Oleh karena itu, robekan spasial yang lebih kecil tetap ada. Selama tidak terjadi hal besar akibat robekan spasial kecil itu, Three Holy Grounds tidak akan mengirim siapapun untuk menyegelnya. Robekan spasial di hutan suram adalah salah satu dari sedikit robekan spasial tersebut.
Ki iblis hanya akan tersebar di dalam hutan dan tidak akan meninggalkannya. Selama orang biasa tidak memasuki hutan, tidak akan ada bahaya. Namun, jika dibiarkan saja, setelah jumlah binatang iblis mencapai jumlah tertentu, mereka akan mulai berkeliaran ke hutan. Oleh karena itu, setiap bangsa di benua Tianwu akan mengirim orang untuk memantau hutan iblis. Begitu mereka menemukan kelainan, mereka akan mengirim kultivator kuat untuk membersihkan binatang iblis tersebut. Berdasarkan pengalaman masa lalu, saat membersihkan binatang iblis, kekuatan di kota-kota sekitar akan mengirim murid-murid yang lebih muda dari klan mereka untuk berlatih di pinggiran hutan iblis. Lingkungan hutan iblis itu sangat keji, dan binatang iblisnya sangat ganas. Namun, biasanya tidak akan ada binatang iblis yang kuat muncul di pinggiran hutan, jadi bagi para kultivator muda, ini adalah kesempatan bagus untuk mendapatkan pengalaman. Selama acara berlangsung, setiap klan akan saling bersaing. Bisa dibilang ini adalah ujian bagi klan-klan besar. Jika hasil klan Xiao buruk, beritanya akan segera menyebar ke seluruh kota Mohe. Ini akan menjadi pukulan telak bagi reputasi klan Xiao. Yang paling serius adalah bahwa penguasa wilayah Qizi dan para penguasa kota di sekitarnya juga akan muncul di sana. Sebagai kekuatan terkuat di Mohe City, mereka tidak boleh menerima hasil buruk. Jika mereka tidak bisa meraih juara pertama, itu hanya akan memberi kesan buruk kepada orang-orang di sekitar mereka. Inilah alasan Xiao Qiang mengungkapkan harapan sekaligus ketakutan yang bercampur aduk. Jika mereka berhasil kali ini, moral klan Xiao akan meningkat menjelang janji 10 tahun. Namun, jika mereka gagal, hati mereka akan terbebani. Xiao Chen menghentikan alur pikirannya. Ia sama sekali tidak merasa takut, dan bertanya dengan penuh harap kapan persidangannya akan dimulai. Kabar yang kami terima dari Tuan Wilayah mengatakan 7 hari kemudian. Kabar ini kemungkinan akan sampai di Mohe City 2 hari kemudian. Kalian berdua, kemasi barang-barang kalian, ayo cepat tinggalkan gunung. Kalian berdua akan berpartisipasi dalam uji coba ini. Lingkungan hutan iblis sangat buruk. Aku harus segera kembali untuk membuat beberapa persiapan, kata Xiao Qiang, menatap mereka berdua. Meskipun Xiao Chen hanyalah seorang murid bela diri kelas menengah, ketika ia masih seorang murid bela diri kelas rendah, ia mampu mengalahkan murid bela diri kelas tinggi, Xiao Jian. Sekarang setelah ia mencapai murid bela diri kelas menengah, kekuatannya tentu saja akan meningkat. Karena Xiao Yulan telah memadatkan jiwa bela dirinya di usia 5 tahun, ia telah menjadi murid bela diri tingkat menengah sejak lama. Di antara generasi muda kota Mohe, ia bisa dianggap sebagai eksistensi puncak. Apakah klan Xiao bisa meraih hasil bagus kali ini sangat bergantung pada penampilan keduanya. Xiao Qiang melihat mata mereka penuh harap. Bagaimana dengan klan Tang yang datang ke Gunung Tujuh Tanduk untuk membuat masalah? Bagaimana kita akan melunasi hutang ini? Xiao Yulan menyimpan dendam terhadap mereka karena telah melukai Xiao Chen dan menghancurkan gubuk kayunya. Dari kata-kata Xiao Qiang, jelas terlihat bahwa ia berniat melupakan masalah ini dan fokus pada ujian hutan suram. Xiao Yulan merasa sedikit tidak puas. Xiao Qiang berkata, tetua ketiga sudah mengirim orang ke klan Tang. Sekarang ada urusan yang lebih mendesak, sebaiknya kita tidak bermusuhan secara terbuka dengan klan Tang. Yulan, jangan bahas masalah ini lagi. Xiao Yulan cemberut dan tidak berkata apa-apa lagi. Namun, ia masih kesal dengan kata-kata Xiao Qiang. Xiao Chen menyetujui kata-kata tetua pertama dalam hatinya. Sejak kemunculan orang berbaju biru di Gunung Tujuh Tanduk dan bekerja sama dengan klan Zhang hingga klan Tang yang mengingkari perjanjian, mencoba menangkap rubah roh ekor 6, situasi saat ini tampaknya tidak menguntungkan bagi klan Xiao. Terlebih lagi, ada gadis misterius bernama Feng Feixue. Dengan segala keterkaitannya, kota Mohe yang kecil tampaknya tidak sedamai yang terlihat di permukaan. Karena itu, ia tidak pernah berpikir untuk langsung pergi ke klan Tang untuk membalas dendam. Pertama, kekuatannya tidak memadai. Tanpa bantuan klan Xiao, ia hanya akan menjadi angan-angan jika ingin mengguncang klan Zhang. Kedua, situasi dengan klan Tang adalah meskipun ia telah terpojok beberapa kali, pada akhirnya, ia tidak kehilangan apapun. Lebih jauh lagi, ia bahkan menyebabkan operasi mereka gagal. Namun, kerugian klan Tang kali ini sangat besar. Dua tetua mereka dan tuan muda pertama klan Tang tewas. Giok darah roh yang berharga juga jatuh ke tangan Xiao Chen. Operasi yang direncanakan dengan cermat itu gagal total. Dulu, kedua klan ini hanya mengurus urusan mereka sendiri. Sekarang, mereka mulai bermusuhan secara terbuka. Namun, karena situasi saat ini sedang tidak baik, kedua klan mungkin akan mengendalikan diri dan tidak mengambil tindakan gegabah. Meskipun Xiao Yulan merasa tidak puas, ia bukanlah orang yang akan membuat keributan tanpa alasan.
Karena ia melihat Xiao Qiang cukup teguh pada keputusannya, ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah mereka bertiga makan siang, Xiao Chen menolak untuk turun gunung bersama mereka. Ia mengarang alasan bahwa ia baru saja naik ke tingkat menengah dan energi di tubuhnya belum stabil. Ia menyatakan bahwa ia membutuhkan waktu untuk menstabilkannya. Ketika kebanyakan kultivator maju, mereka selalu meluangkan waktu untuk mengkonsolidasikan kultivasi mereka. Ini bukan hal yang aneh. Karena itu, Xiao Qiang tidak mendesak Xiao Chen untuk mengikuti mereka. Sebaliknya, ia menyuruh Xiao Chen untuk bergegas kembali sebelum hari gelap. Sebenarnya, Xiao Chen tidak perlu mengkonsolidasikan kultivasinya. Ketika ia telah mencapai tingkat menengah, semuanya berjalan sangat lancar dan kondisinya sempurna. Ia tidak perlu menerobos secara paksa. Dengan demikian, ia tidak perlu menstabilkan kultivasinya. Alasan dia tidak turun gunung bersama Xiao Yulan adalah agar dia bisa memetik lebih banyak herba dalam perjalanan turun. Karena dia sudah sampai di Gunung Tujuh Tanduk, Xiao Chen tentu saja tidak ingin turun tanpa mendapatkan lebih banyak panen. Ia menunggu hingga Xiao Yulan dan Xiao Qiang pergi jauh sebelum ia pergi juga menjelajahi gunung. Dengan indera spiritualnya yang digunakan sepenuhnya, mustahil ada tanaman herbal yang luput dari perhatiannya. Akibat ulah kelantang, gunung itu telah disegel sehari sebelumnya. Saat itu, hanya ada sedikit orang yang tersisa di gunung. Bahkan area yang biasanya ramai pun menjadi sunyi. Dengan demikian, Xiao Chen bisa dengan tenang menggunakan penghindaran petirnya. Ketika ia menemukan ramuan obat yang bagus, ia akan segera bergegas. Jika tumbuh di sisi tebing, ia akan menggunakan mantra gravitasi untuk terbang ke sana. Dengan kemampuannya, selama ia bisa merasakan tanaman herbal tersebut, ia bisa memetiknya. Namun, Xiao Chen tetap mengikuti etiket memetik tanaman herbal. Ia tidak memetik herba di bawah kelas 2, herba yang belum matang, herba yang belum mencapai usia yang dipersyaratkan, atau bibit. Prinsip-prinsip inilah yang harus diikuti oleh seorang pengumpul herba. Jika ia memetiknya sesuka hati, beberapa herba bisa punah. Dalam 3 tahun, seluruh Gunung Tujuh Tanduk akan kehilangan herbanya, berubah menjadi gunung mati. Saat matahari akhirnya terbenam, cincin semesta Xiao Chen sudah penuh dengan berbagai macam herba. Ginseng salju kelas 4 berusia 10 tahun, rumput roh angin kelas 3 berusia 20 tahun, teratai bertanduk 8 berusia 20 tahun. Xiao Chen menyeringai puas dan tertawa. Dengan efek indera spiritualnya, penghindaran petir, dan mantra gravitasi, panennya hari ini setara dengan panen setengah tahun orang biasa. Selain itu, ia juga menemukan beberapa tumbuhan langka dan berharga. Tanpa indera spiritual ini, orang biasa tidak akan bisa menemukannya. Ini merupakan keuntungan besar bagi Xiao Chen. Sudah waktunya turun gunung, kalau tidak aku harus bermalam di sini, gumam Xiao Chen dalam hati. Dalam perjalanan kembali ke kediaman Xiao, ia tidak mengalami kejadian tak terduga. Sesampainya di pintu masuk halamannya, Xiao Chen merasa seperti kembali ke rumah. Dia tak kuasa menahan senyum getir. Apakah aku benar-benar punya rumah di dunia ini? Tuan muda kedua, apakah Anda sudah kembali? Xiao Chen baru saja melangkah masuk ketika mendengar suara riang Baoer. Hari sudah hampir senja, dan Baoer sedang menyapu dedaunan di halaman. Ketika melihat Xiao Chen kembali, ia segera menghentikan tugasnya dan berlari menghampiri. Wajahnya dipenuhi kegembiraan yang tak tertahankan. Xiao Chen merasa hangat di hatinya. Ia tersenyum lembut, aku sudah kembali. Bagaimana kabarmu? Baoer merasa sangat bahagia saat ia mulai menceritakan semua yang terjadi beberapa hari terakhir kepada Xiao Chen. Ia benar-benar menceritakan segalanya, bahkan detail-detail kecil kehidupan sehari-harinya. Meskipun Xiao Chen tidak terlalu tertarik, ia tidak menghentikan Baoer. Hari-harinya di gunung terlalu sepi dan sunyi, kini setelah ada yang mengobrol dengannya, ia justru menikmatinya. Benar, Tuan Muda, Anda pasti lapar. Saya akan membuatkan Anda semangkuk bubur ikan. Baoer sepertinya teringat sesuatu sebelum ia bergegas pergi dan menuju dapur. Meskipun efek pil puasa belum berakhir dan Xiao Chen belum lapar, ia tetap menantikan masakan Baoer. Ia sudah lama tidak makan banyak. Kembali ke kamarnya, Xiao Chen mengosongkan ramuan obat dari cincin semestanya. Ia mengeluarkan semuanya dan bersiap untuk memilahnya. Hua, tumpukan besar tanaman obat muncul entah dari mana, dan ruangan itu hampir sepenuhnya terisi. Dengan begitu banyaknya tanaman obat, memilah-milahnya pasti sulit. Ini benar-benar sakit kepala yang disebabkan oleh sebuah berkah. Namun, sesulit apapun, ia tetap harus melakukannya. Kalau tidak, akan sangat merepotkan jika ia perlu menggunakan herba-herba ini di masa mendatang. Xiao Chen pertama-tama memilah herba-herba tersebut berdasarkan atributnya.
Semua herba kemudian dibagi menjadi 5 kelompok berbeda. Kelima kelompok tersebut adalah menyehatkan ki dan darah, menyembuhkan luka, menyehatkan tubuh, membantu kemajuan dalam kultivasi, dan mereka yang tidak memiliki atribut menonjol. Setelah itu, ia mengkategorikan herba-herba tersebut ke dalam subkategori. Setelah mengambil herba yang dibutuhkan, ia menyediakan ruang di dalam cincin semesta dan meletakkan herba-herba yang telah disusun di sana. Setelah selesai dengan semua ini, Xiao Chen berkeringat deras. Saat itu, terdengar suara langkah kaki dari luar pintunya. Hanya dengan satu pikiran, Xiao Chen segera memancarkan indera spiritualnya. Jika seseorang menemukan begitu banyak ramuan obat di tangannya, ia tak akan mampu menjelaskannya. Setelah memeriksa dengan indera spiritualnya, ia merasa lega ketika mengetahui bahwa Bauer yang membawa bubur ikan. Ketika Bauer masuk dan melihat semua herba, ia mengerti apa yang sedang dilakukan Xiao Chen dan tahu bahwa ia tidak boleh tinggal dan mengganggunya. Ia tersenyum lembut dan meletakkan bubur ikan di atas meja sebelum pergi. Setelah mengantar Bauer pergi, Xiao Chen langsung terpikat oleh aroma bubur ikan di atas meja. Ia segera mengambil mangkuk dan mulai makan dengan lahap. Celepuk, bayi rubah roh ekor 6 di dalam giok darah roh tiba-tiba melompat keluar. Ia menatap Xiao Chen yang sedang menikmati makanannya dengan tatapan memelas sambil terus mengibaskan ekornya. Matanya tampak berkaca-kaca, tampak semakin memelas. Sejak menandatangani kontrak darah dengan bayi rubah roh ini, ia belum makan apapun. Xiao Chen hanya mengurus dirinya sendiri dengan memakan pil puasa dan benar-benar melupakan rubah roh. Makhluk kecil ini pasti sangat lapar. Xiao Chen tersenyum malu sambil mendorong mangkuk di depan bayi rubah roh. Kamu lapar? Ini, kamu bisa makan ini. Si kecil menjulurkan lidahnya dan menjilati mangkuk itu beberapa kali sebelum berhenti bergerak. Lalu ia menatap Xiao Chen dengan tatapan memelas itu sekali lagi. Makna di matanya jelas, ini tidak layak untuk dimakan. Xiao Chen tak kuasa menahan rasa cemas. Ia tak tahu harus memberi makan binatang roh apa. Saat ini, ia tak tahu harus berbuat apa. Bagaimana jika si kecil ini mati kelaparan? Apa yang akan dia lakukan? Dia akan melakukan kesalahan perhitungan yang sangat besar jika itu terjadi. Merasa cemas, Xiao Chen langsung memikirkan skenario terburuk. Bodoh. Xiao Chen tidak tahu kapan Ao Jiao muncul di belakangnya, tetapi ketika melihatnya, ia merasa sedikit berharap. Mengenai Ao Jiao yang memanggilnya idiot, ia akan berpura-pura tidak mendengarnya. Saudari Ao Jiao, apa yang dimakan rubah roh ini? Tahukah kamu? Dasar bodoh, si kecil ini baru berumur sebulan. Tentu saja, dia minum susu. Kau pikir dia mau makan apa? Biasanya, kalau orang membuat kontrak darah, mereka akan menunggu sampai dia berumur 3 bulan dulu. Kau bahkan sudah melakukannya bahkan sebelum dia berumur sebulan. Jadi, ada praktik semacam itu, pikir Xiao Chen dalam hati. Namun, situasinya saat itu sangat mendesak dan ia tidak punya pilihan lain. Jika ia tidak menyegelnya dengan spirit blood jade itu pasti sudah direnggut oleh Liu Fenglin. Tatapan Xiao Chen tiba-tiba beralih ke dada Ao Jiao tanpa sadar. Meskipun dia seorang roh pedang, dia tampak memiliki dada yang besar. Mungkinkah dia? Sialan, apa yang kupikirkan? Saat merasakan tatapan Xiao Chen, Ao Jiao membalas dengan marah, bodoh. Dasar bejat, apa yang kau lihat? Xiao Chen tersipu malu dan berkata, kebiasaan murni. Tunggu, bukan kebiasaan. Aku tidak memperhatikan. Kau mengerti. Ao Jiao tak peduli padanya saat ia melayang. Ia menggendong rubah roh yang malang itu ke dalam pelukannya dan memasukkan jari telunjuk kanannya ke dalam mulut rubah roh itu. Cici, aliran energi murni berkumpul di jari telunjuk Ao Jiao, memancarkan cahaya putih. Akhirnya, energi ini mengembun menjadi cairan putih susu. Rubah roh kecil itu tampak merasa bahwa inilah makanan terlezat yang pernah dimakannya di dunia. Ia memejamkan mata dan terus menghisap dengan lahap. Ekspresinya menunjukkan kepuasan. Bagaimana ini mungkin? Xiao Chen menatap tak percaya apa yang terjadi di depannya. Ia tidak sebodoh itu untuk mempertanyakan cairan putih susu itu, jelas terbentuk oleh energi langit dan bumi. Jika Ao Jiao mau, energi murni ini dapat segera berubah menjadi ki yang sangat besar yang dapat menghancurkan apapun yang terlihat. Bagi seorang kultivator seperti Xiao Chen, jika ia dihujani ki sebesar itu, sebelum ki yang dahsyat itu mendekat, ia pasti sudah terkoyak oleh fluktuasinya. Ia tidak akan mampu bertahan sama sekali. Kekuatan seperti itu pasti dimiliki oleh seseorang yang setidaknya berada di ranah martial monarch. Pantas saja Ao Jiao akan mengatakan hal-hal yang merendahkan Xiao Chen. Seorang kultivator martial monarch adalah seorang kultivator yang mampu menekan seluruh bangsa. Mampu menekan bangsa dengan kekuatan satu orang.
Inilah level seorang ahli. Di negara Qin besar, terdapat 3 provinsi, 9 prefektur, dan 72 kabupaten. Selain itu, terdapat puluhan ribu kilometer pegunungan dan hutan belantara. Sekilas, hanya ada 10 karakter seperti itu. Mungkinkah gadis muda di depannya ini salah satu dari karakter-karakter ini? Catatan TL, penulis tampaknya lupa beberapa hal. Sebelumnya dia menyebutkan 9 prefektur dan 36 kabupaten. Apakah dia benar-benar hanya roh pedang yang tidak berarti? Setelah beberapa saat, cahaya putih susu itu memudar. Ao Jiao menarik jaringnya dan terhuyung-huyung di udara. Ia tampak lemah, tetapi ekspresi wajahnya menunjukkan kepuasan. Hei, Suster Ao Jiao, kamu baik-baik saja? Xiao Chen memperhatikan bahwa dia tampak lemah, jadi dia bertanya dengan khawatir. Bayi rubah roh tampaknya tidak banyak memakan cairan putih susu itu. Namun, sebenarnya, cairan itu mengandung energi spiritual yang tak terbatas. Jika seorang kultivator biasa memakannya, kultivasinya bahkan dapat meningkat 1 tingkat. Dengan pengeluaran energi sebesar itu, Xiao Chen khawatir ia mungkin telah berlebihan. Ao Jiao menggelengkan kepalanya, aku baik-baik saja. Energi yang kuberikan padanya cukup untuk bertahan selama 3 bulan. Setelah itu, kamu bisa memberinya bubur. Kamu belum memberi nama orang ini, kan? Bagaimana kalau kamu memberinya nama? Ao Jiao tiba-tiba teringat masalah ini. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum bertanya, laki-laki atau perempuan? Bukan, maksudku, laki-laki atau perempuan. Dasar bodoh. Lupakan saja, panggil saja dia Xiao Bai, kata Ao Jiao dengan sedikit kesal. Xiao Bai, gumam Xiao Chen dalam hati. Nama ini seharusnya milik perempuan. Apakah nanti akan jadi Vixen? Sialan, apa yang kupikirkan lagi?